Chapter 113. Kebenaran, 2. Saya pulang ke rumah sebelum larut malam. Segera setelah saya membuka pintu, Evandel dan Hayang berlari ke arah saya. Pada saat ini, saya sudah terbiasa dengan mengeong di Evandels, Hajin dan Hayang. Saya memeluk kedua anak itu dan duduk di sofa. Saya membeli film animasi, yang saya janjikan kepada Evandel, dan menaruhnya di TV. Evandel dan Hayang keduanya terdiam saat logo distributor film muncul di layar. Tidak peduli seberapa banyak saya memikirkannya, kecerdasan Hayang tampaknya berada pada level manusia. Tidak hanya dia menolak untuk makan makanan kucing biasa, dia tahu benar-benar taat kepada penguasa rumah tangga ini, saya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, saya melihat cincin di jari saya dan ekor Hayang yang bergoyang. Saya punya ide aneh. Siapa bilang hanya manusia yang bisa memakai cincin? Sama dengan. Cincin Homer, artefak bangun. Cincin yang dipakai oleh Homer di masa lalu. Beresonansi dengan alam dan memberkahi pemakainya dengan energi sebening kristal. Increase peningkatan kecerdasan, meningkatkan kecerdasan pemakai 0,001 poin setiap 24 jam hingga maksimum 0,365 poin. Amplifikasi daya sihir tingkat tinggi. Sama dengan. Karena penasaran, saya memodifikasi pengaturan cincin. Increase peningkatan kecerdasan, meningkatkan kecerdasan pemakai 0,001 poin setiap 24 jam hingga maksimum 0,365 poin. Untuk satu target non-manusia yang dipilih, kenaikannya menjadi 0,01 poin per 12 jam. 40 SP akan digunakan. Hah, ini bekerja. Saya mencoba menghitung di kepala saya. Dengan 0,02 poin per hari, 18 hari sudah cukup untuk mendapatkan peningkatan stat maksimum. Plus, SP yang dibutuhkan kecil. Bagaimana jika saya menyingkirkan bagian non-manusia? Tingkat peningkatan kecerdasan akan berlipat ganda untuk orang pertama yang memakainya. 250 SP akan digunakan. SP yang diperlukan adalah 250. Tampaknya jarak antara manusia dan hewan besar. Petik 2. Aku berpikir sejenak. Biayanya 40 SP dan waktu 18 hari. Apakah Hayang bisa membantu saya lebih banyak jika dia lebih pintar? Saya memandangi Hayang yang ada di tangan Evandel. Meskipun dia mungkin tidak bisa menolongku, dia seharusnya bisa membantu Evandel. Mungkin tidak ada salahnya. Saya meletakkan cincin itu di ekor Hayang. Hayang berbalik dan menatapku, lalu menemukan cincin di ekornya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dia menatap cincin itu dengan lekat, lalu mengibas-ngibaskan ekornya, tampaknya puas dengan kilauan cincin itu. Mari kita lihat seberapa pintar kamu dalam 2 minggu. Saya membelai punggung Hayang. Karena Hayang, aku teringat serigala yang diberikan Evandel kepadaku. Saya menyalakan laptop saya dan memeriksa statistik serigala. Sama dengan. Serigala hantu. Hamba, peringkat menengah. Pelayanan pertama yang diciptakan oleh penyihir, Evandel. Statistik dasar. Kekuatan 5350. Menggigit kekuatan 6150. Kecepatan 7,550. Persepsi 7,605. Vitalitas 2,750. Kekuatan sihir 3,850. Keterampilan khusus. Intuisi, tingkat lanjut. Asteris kemampuan untuk merasakan bahaya. Penyerapan, rendah. Asteris memperkuat diri melalui penyerapan. Tatuifikasi, rendah. Asteris menggabungkan ke dalam tubuh tuannya dalam bentuk tato, mengisi daya sihirnya dan memperkuat statistik tuannya. Pelayan pertama. Asteris potensi pertumbuhan dan peringkat hierarkisnya lebih unggul dari pegawai lainnya. Kesatuan jiwa. Asteris tumbuh lebih kuat untuk menyamai tingkat penyihir penciptanya. Sama dengan. Wow. Pertama, saya terkejut dengan statistiknya. Statistik kecepatan dan persepsinya sangat luar biasa. Jika statistik vitalitas dan staminanya meningkat, aku bahkan bisa mengendarainya daripada sepeda. Yang menarik perhatianku selanjutnya adalah kata, hamba. Jadi itu sebabnya. Kemudian saya mengerti mengapa itu sangat kuat. Kemampuan untuk membuat servant adalah salah satu otoritas penyihir. Dengan melakukan itu, seorang penyihir akan memisahkan sebagian dari jiwanya untuk menciptakan semacam klon. Akibatnya, servant lebih kuat dari ciptaan normal penyihir, dan penyihir hanya mampu membuat 3-5 servant sepanjang hidupnya. Dalam kisah aslinya, hamba Evandel yang paling terkenal adalah anjing berkepala 3, Cerberus. Saya ingat mengambil perhatian khusus dalam menggambarkannya. Tubuh besar terbakar dengan api hitam. Atau sesuatu seperti itu. Petik 2. Aku harus memberikan under armor padanya. Serigala ini memiliki potensi untuk tumbuh menjadi Fenrir sejati. Tapi mengapa Evandel memilih serigala? Apakah saya mirip dengan yang dikatakan bos? Haha, lihat itu, Hayang. Saya bisa mendengar tawa Evandel. Dia fokus menonton film animasi. Dia tertawa pada adegan lucu, menatap kaget pada adegan serius, menangis pada adegan sedih, dan menggerakkan kepalanya dari sisi ke sisi untuk adegan balap. Wong. Saya menerima pesan.
Klub keliling. Sabtu ini, kita akan pergi ke sebuah festival di Busan. Silakan RSVP untuk mengatakan apakah Anda akan pergi atau tidak. Aku mengerutkan alisku. Sejujurnya, klub keliling akan terlibat dalam semacam masalah setiap kali itu keluar. Vroom, gelombang. Evandel memiringkan kepalanya ke kanan mengikuti mobil di TV. Hati-hati aku meletakkan tanganku di kepalanya. Evandel. Ya. Ayo keluar dan mainkan hari Jumat ini. Tujuan klub perjalanan adalah Busan. Karena festival itu hari Sabtu dan Minggu, aku seharusnya bisa mengambil kamar hotel dan bermain dengan Evandel pada hari Jumat. Bermain. Mata Evandel berbinar. Ya, sepertinya aku akan punya waktu pada hari Jumat. Karena kami pergi ke Disneyland minggu lalu, minggu ini, kami akan. Petik 2. Mata Evandel berbinar penuh harap. Pergi ke sebuah festival. Jumat, 141. Sihir tempur itu penting, namun sederhana. Saat ini, saya berada di tengah-tengah kelas Combat Magic dan High Rank Magic Application. Aku melirik Tomer yang duduk di sebelahku. Dia mencatat catatan seolah-olah dia tidak terpengaruh dengan cara apapun. Baru-baru ini, saya banyak berbicara dengan Tomer. Tomer dengan diam-diam bertanya kepada saya tentang Agus Benyamin, seperti apa hubungan saya dengan dia dan orang seperti apa dia. Ketika saya menjawab pertanyaannya, saya mengatur perangkat untuk membawa Tomer ke sisi saya. Guci kremasi ayah Tomer saat ini harus dikelilingi oleh bunga-bunga yang saya miliki. Kebanyakan mantra mengharuskanmu untuk memperbaiki kekuatan sihir di dalam tubuhmu. Namun, ada mantra di mana ini tidak perlu. Contoh yang paling terkenal adalah mantra barrier. Petik 2. Kelas berlanjut, sepertinya tanpa akhir. Tepat ketika aku akan tertidur, Tomer menepuk pundakku. Ketika saya menyeka air liur saya dan berbalik ke samping, dia memberi saya selembar kertas. Bagaimana kamu bisa dekat dengan orang itu? Saya melihat kertas itu, lalu ke wajah Tomer. Dia memiliki ekspresi serius. Aku berdehem dan mulai menuliskan jawabannya. Itu tidak mudah. Jadi bagaimana? Para perawat mengatakan bahkan mereka tidak bisa dekat dengannya. Yah, dia tidak punya keluarga. Kami berada dalam situasi yang sama. Dengan itu, saya mengembalikan kertas itu. Tomer tampak seperti dia tidak mengerti apa yang saya maksud ketika dia mulai menuliskan pertanyaan berikutnya. Apa yang kamu maksud dengan yang serupa? Petik 2. Oh benar. Namun, dia berhenti menulis kalimat tengah. Karena dia seharusnya menyelidiki latar belakang saya, dia akan tahu bahwa saya seorang yatim piatu. Tomer melirik ke arahku dengan simpati, lalu mencabut kalimatnya sebelumnya dan menulis yang baru. Oke. Selanjutnya, saya yang memimpin. Anda sudah bertanya tentang dia sejak minggu lalu. Mengapa? Orang itu adalah ayah kandung saya. Petik 2. Saya ingin menusuknya sedikit, tetapi saya tidak pernah berharap dia menjatuhkan bom. Saya sangat terkejut. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Aku merasakan hal yang sama. Saya tidak pernah berpikir saya akan menemukan seseorang yang mengenalnya juga. Tomer mencatat dengan cepat. Orang itu meninggalkan saya dan lari. Itu sebabnya saya mencarinya. Saya menutup mulut saya. Tidak seperti Tomer, saya tahu yang sebenarnya. Ayah Tomer tidak meninggalkannya dan melarikan diri. Sebaliknya, dia telah melindunginya dengan pergi. Alasan dia membunuh istrinya adalah karena dia menjadi jin dan berusaha menjual putri mereka. Jadi, saya bertanya-tanya, apakah Bas itu orang meninggalkan wasiat atau kenang-kenangan? Budaya Amerika Selatan saat itu adalah untuk membunuh semua kerabat yang terkait dengan jin. Karena budaya perburuan penyihir ini, ayah Tomer memilih untuk menjadi penjahat. Meskipun dia melarikan diri untuk melindungi putrinya, dia selalu merindukannya dan ingin melihatnya. Surat yang ditinggalkannya adalah untuk tujuan itu. Ya, dia meninggalkan surat. Segera, mata Tomer berkedip dengan dingin. Di mana? Dalam sebuah peringatan, bersama dengan Guci kremasinya. Di mana memorial itu? Ayo pergi bersama. Aku akan membawamu ke sana. Diam dan berikan aku alamatnya. Meskipun efek teater tidak akan sekuat jika Tomer pergi sendiri, itu tidak terlalu penting. Sini. Saya memberinya alamat. Tomer mengetikkan alamatnya di jam tangan pintarnya, lalu menulis di atas kertas sekali lagi. Ngomong-ngomong, hari ini akan menjadi hari terakhirku di Cube. Saya tidak mencoba kabur dengan uang Anda, jadi jangan salah paham. Permisi. Itu dulu. Kim Hyo-jun, kepala pesulap dari Menara Sihir Seoul yang memberikan ceramah, menunjuk ke arah kami. Apakah kalian berdua dalam suatu hubungan? Baru saat itulah aku menyadari di mana posisi Tomer dan aku berada. Lengan kami secara praktis bersentuhan ketika kami sedang menulis catatan rahasia satu sama lain. Tomer dengan cepat bergegas ke samping, tetapi perhatian para kadet sudah jatuh pada kami. Aku pikir kalian tidak cocok satu sama lain. Juga, berkencan begitu terbuka dilarang di Cube. Tidak seperti itu. Ketika saya menjawab, saya merasakan tatapan tajam pada saya. Itu adalah Chae Na-yun. Yoyon-ha, yang duduk di sebelah Chae Na-yun, sedang mencatat tanpa peduli tentang Tomer dan aku, tetapi Chae Na-yun memelototiku dengan pipi yang menggembung.
Kadet Kim Hajin, kemari sebentar. Petik 2. Ah. Ah. Ah iya. Saya tahu ini akan terjadi. Tidak ada kesempatan Kim Hyojun membiarkan slide ini. Dia adalah tipe yang membuat siswa malu untuk membuat dirinya merasa superior. Aku menggaruk leherku dan naik ke depan kelas. Kadet Kim Hajin, kamu lulus semester pertama dengan skor rata-rata di sekitar. Kim Hyojun memproyeksikan skor yang saya dapatkan pada tes semester lalu. Bola cahaya, emisi daya sihir, harmonisasi kekuatan sihir, DEL. Skor semua antara C dan B+. Lalu apa pelajaran hari ini? Saya tidak tahu. Saya tertidur. Sementara aku kehabisan kata-kata, bisikan pelan terdengar. Barrier, barrier. Itu adalah Kim Suho. Ini barrier. Betul, bisakah Anda mendemonstrasikannya untuk kelas? Petik 2. Kim Hyojun bertanya. Tunggu, penghalang. Tiba-tiba saya teringat adegan dari kisah aslinya. Kepala penyihir Seoul Magic Tower Kim Hyojun. Seperti yang saya jelaskan di semester pertama, Kim Hyojun adalah orang yang cemburu dan cemburu yang mengganggu Kim Suho dengan berbagai cara. Pembatas. Ya, cobalah. Merasa sedikit gugup, bibirku kering. Saya mengaktifkan kekuatan sihir stigma dan menciptakan penghalang yang hanya cukup besar untuk menutupi tubuh bagian atas saya. Melakukannya menghabiskan 1,5 garis stigma. Kekuatan sihir biru yang jelas dan mencolok membentuk segi 5 yang menutupi tubuh bagian atasku. Di mata saya, itu terlihat cukup baik. Penghalang pentagonal memiliki sirkuit seperti vena yang secara efisien mengangkut kekuatan sihir melintasi penghalang. Saat kekuatan sihir melewati, sirkuit kekuatan sihir bersinar dengan warna biru yang cantik. Meskipun saya tidak bermaksud demikian, apa yang saya buat adalah penghalang yang sempurna. Kim Hyojun membuat ekspresi agak tidak senang, tetapi dia segera memasang senyum palsu dan memuji saya. Itu terlihat bagus. Transparansi kekuatan sihir sangat penting. Petik 2. Namun, ia dengan cepat menambahkan komentar negatif. Tapi itu lemah, terlalu lemah. Semua orang, apakah Anda tahu apa masalahnya dengan seorang kadet seperti dia? Petik 2. Dia tiba-tiba berbalik ke kelas dan memberi kuliah seolah-olah saya melakukan sesuatu yang menyedihkan. Terlihat cantik di luar. Faktanya, ini sangat cantik, seolah-olah penampilannya yang terpenting. Tidak, itu yang sebenarnya. Petik 2. Saya melirik penghalang saya. Itulah yang diberikan stigma padaku. Kadet Kim Hajin. Tiba-tiba, Kim Hyojun menunjuk ke arahku. Kamu bukan selebritis. Barrier harus kokoh, bahkan jika penampilannya bukan yang terbaik. Petik 2. Kim Hyojun menyalakan bola api di telapak tangannya. Barrier yang kamu buat akan terpesona oleh bola api kecil ini. Aku menatap bola api itu. Sejujurnya, saya tidak berpikir itu akan menembus barrier saya. Kadet Kim Hajin, apakah kamu siap? Iya nih. Ah iya. Kalau begitu aku sekarang akan menunjukkan mengapa barrier tidak harus cantik. Kim Hyojun tidak melempar bola api. Pembakaran kekuatan sihir secara instan mengirim bola api dengan cepat terbang ke arahku sendiri. Ledakan. Sebuah ledakan kecil meletus, bersama dengan asap ringan. Namun, barrier saya baik-baik saja, dan bola api berhamburan ketika menyentuh barrier saya. Segera, keheningan berat turun. Saya terkejut. Seperti yang saya pikirkan, kekuatan sihir stigma secara kualitatif pada tingkat noter keseluruhan. Satu-satunya kelemahan adalah kuantitasnya. Petik 2. Kakuhum, sepertinya itu tidak terlalu buruk. Tapi, ding. Pada saat itu, bel berbunyi menandakan akhir kelas dan memotong Kim Hyojun. Setelah menghela nafas, Kim Hyojun memelototiku dengan tidak nyaman dan bergumam dengan giginya yang mengepal. Kamu bisa kembali ke tempat dudukmu. 4 sore. Kelas terakhir Jumat berakhir begitu saja. Pukul 5 PM. Sebuah rumah besar seluas 1.500 meter persegi yang terletak di Gangnam, Seoul. Kastil bergaya barat ini, yang mengambil tanah yang bernilai puluhan miliar won, adalah rumah keluarga klan Yo yang terkenal. Yo Yonha datang ke sini hari ini begitu kelas berakhir. Selamat datang di rumah, Nona muda. Ketika dia mendekati pintu depan, seorang kepala pelayan menyambutnya dengan sopan. Sudah lama. Jadi, apakah ayah dan ibu di rumah? Petik 2. Bisik Yo Yonha. Tuan sedang dalam perjalanan bisnis, dan Nyonya pergi ke sebuah seminar. Oh gelombang. Sangat disayangkan. Saya mampir untuk melihat mereka. Petik 2. Haruskah aku menelepon mereka? Nyonya pergi belum lama ini. Petik 2. Iya nih. Ah, tidak, Anda tidak perlu melakukan itu. Petik 2. Yo Yonha tersenyum senang saat dia memberikan barang bawaannya kepada kepala pelayan. Bahkan dengan ibunya yang sudah tiada, situasinya lebih baik dari yang ia harapkan. Aku akan menghadapi ujian, jadi aku akan pergi ke perpustakaan untuk membaca buku-buku ayah. Iya, Nona muda. Meskipun dia tahu ayah dan ibunya tidak ada di rumah, dia tetap berjingkat di lantai atas ke perpustakaan ayahnya. Itu untuk mencari informasi mengenai insiden Kwang Oh. Aku belum berada di sini dalam waktu yang lama. Perpustakaan ayahnya dipenuhi dengan puluhan ribu buku.
Seluruh koleksi akan semahal rumah keluarga mereka. Namun, perhatian Yoyonha ada di tempat lain. Dia mendorong ke samping meja ayahnya dan memindahkan karpet yang ada di bawahnya. Brankas rahasia terungkap dengan sendirinya. Hah, perlu kata sandi sekarang. Petik 2. 10 tahun yang lalu, itu hanya sebuah kotak sederhana. Yoyonha berpikir sejenak, lalu menekan 4 angka. 0429. Itu bukan ulang tahun Yoyonha. 0816. Itu juga bukan ulang tahun ibunya. Yoyonha berpikir lebih keras. Meskipun ada peretas yang terampil di antara penyelidiknya, lemari besi ini tidak terhubung ke internet, jadi tidak mungkin untuk meretasnya. Apakah dia harus menyerah setelah datang jauh-jauh ke sini? 04290816. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia mengumpulkan ulang tahunnya dengan ibunya. Bingo. Pibip, lemari besi terbuka. Ayo lihat. Di dalam, dia menemukan buku harian tua dan tebal. Itu adalah buku harian yang disimpan ayahnya selama 20 tahun. Membolak-balik halaman buku harian itu, Yoyonha mencari kata, Koang Oh. Koang Oh, Koang Oh, Koang Oh. Ah, ini dia. Hari ini, saya menerima laporan tentang Koang Oh. Tanggal 9 September tahun 2008. Yoyonha mulai membaca buku harian itu dengan gembira.